Hmm. Ay, 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 ay. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di awal tadi kalian sudah lihat kita ada VGA terbaru. Yes, 3060 dari MSI yang Gaming X kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, Gaming X. Dan kita nggak akan bahas mengenai VGA-nya lebih dalam ya, tapi kita akan merakit VGA tersebut dengan komponen-komponen yang wah gitu loh, yang wow. Jadi kita kali ini ada rakitan dengan total kurang lebih ya 36 jutaan, dan kita akan perkenalkan untuk komponen-komponennya. Yang pertama kita menggunakan prosesor dari Ryzen 7 5800X dengan 8 core dan 16 thread. Kemudian kita ada motherboardnya, liatin boxnya dong. Wah, ada tangan dewa B550 Tomahawk. Dan kemudian VGA-nya ya tadi udah disebutin. Mas, VGA mas. Matamu. Mulutnya ya. Ya, ini untuk VGA-nya kita pakai RTX terbaru, baru aja rilis. Ini adalah 3060 dari MSI yang Gaming X. Di sini keterangannya ya, dibacakan. Saya sendiri juga masih belum hafal. 12 GB VRAM GDDR6. Yes. Dan yang pastinya dia ini lebih murah daripada yang ya seri di atasnya ya. Dan spesialnya dia ini VRAM-nya itu cukup besar ya. Mungkin untuk editing itu ya gitulah. Tapi buat gaming ya pastinya udah gimana ya, nggak usah diomong sih kayaknya. Kalau gaming mah pasti mantap ya. Oke, kemudian kalau sudah VGA-nya, ada lagi RAM-nya. Di sini kita menggunakan RAM dari tim Classic Silver dengan kapasitasnya 32 GB, 2x16 GB dengan 3200 mHz. Kemudian SSD-nya kita menggunakan SSD dari Transcend yang 1 TB NVMe M2. Kemudian power supply, kita menggunakan power supply dari MSI. Mas, boxnya mas. Woo! Ya, jadi ini kita pakai MSI A650GF yang 650 watt, dan di sini 80 plus gold. Kita pakai yang gold. Kemudian kita juga ada, nah ini. Sini mas. Hah? Baterai nentek. Ganti baterai. Sorry. Tadi itu ya. Baterainya habis gitu ya. Berikutnya kita ada liquid cooling dari MSI Max Core Liquid 240R ya. Biar adem-adem gimana gitu. Oke, kemudian ada juga WiFi PCIe dari TP-Link. Dan yang terakhir kita ada, ini turun dulu. Tuh, mas. Berat mas. Nggak dibantu ngerapiin mas. Makasih loh mas. Makasih mas. Berat banget sumpah, berat banget. Iyalah, isinya banyak. Jadi ini adalah casing dari MSI Sekira 100R. Di sini tuh casingnya agak berbeda ya. Mungkin ya sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Kita adalah salah satu orang yang tidak tahu bagaimana cara membuka casing ini. Ya, ini kita agak dungu ya, saya dan kameramennya itu loh ya, Mas Wahyu. Jadi begini. Saya kasih contoh. Ini ada penutupnya. Jadi dia bukan masuk dari belakang ya. Masuk dari belakang. Jadi ini dari atas. Jadi ada kayak apa ya? Cantolan ya. Masuk. Nah, udah masuk ke kunci, kasih ini ya, penutup buat atasnya. Didorong. Kemudian ini cuma ada dua ya bautnya ini. Masuk ya, puter-puter.
Seperti itu. Nah, jadi untuk totalnya dari raketan ini adalah Rp35.999.000 atau 36 juta. Nah, ini memang harganya cukup tinggi ya. Karena ini mungkin kalau ada yang ikut nonton di konten sebelumnya atau di live stream, di situ kita membahas mengenai harga-harga komponen nih. Di situ kita membahas mengenai harga-harga. Di situ kita ada membahas mengenai harga komponen di ya awal tahun inilah. Sampai Maret ini, semua harga komponen memang lagi naik ya. Beberapa item memang ada yang nggak terpengaruh, atau ada juga tapi dia naiknya itu nggak signifikan gitu lah. Dan di rakitan yang kita gunakan ini memang harganya cukup tinggi, karena memang lagi banyak fenomena miner ini, jadinya kayak bertarung gitu lah ya. Mereka lagi pada rebutan komponen, lagi pada cari VGA, sehingga harganya menjadi melambung tinggi karena permintaan terlalu banyak. Jadilah segini harganya. Jadi kalau kalian memang mau bersabar nih ya, bersabar dikit aja, itu mungkin harganya akan turun. Jadi sabar aja dulu buat teman-teman, jangan keburu-buru untuk membeli di masa-masa sekarang ini atau ngerakit PC, karena memang ya seperti tadi kendalanya. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk performanya. Di sini kita mencobanya di game-game berat ya, dari zaman ya beberapa tahun yang lalu atau mungkin game yang baru itu kita cobain. Nggak usah berharap kita nyobain Genshin Impact ya, karena sudah tahu sendiri lah ya, pasti sudah 60 FPS, 1080, 4K, 8K gitu ya, nggak tahu KKKK. Itu udah pasti 60 FPS. Kalau di Apex Legends udah bagus pasti. Nggak tahu sih berapa ya, cuman itu udah bagus lah ya. Terus Dota nggak usah ditanya. Valorant nggak usah ditanya, udah kelibas semua. Kalau Free Fire, nah jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi kita akan cobain di game-game AAA dan nggak usah lama-lama, nggak usah banyak bacot. Mari kita mulai bereview. 1, 2, 3, 4. Let's go now. Oke, sekarang kita ada di game Doom Eternal ya. Di sini kita pakai settingannya yang ultra sih pastinya. Ultra Nightmare ya, bukan di ultra. Jadi ini VRAM-nya dia cuman pakai, nggak cuman ya, ini gede 6700 sekian ya, seperti ini Ultra Nightmare. Tapi kita matikan freezingnya. Jadi ini kalau misal kita nyalakan freezingnya yang di triple buffering ya, ini dia turunnya ke 75. Jadi dia nge-lock di 75. Sama, di on juga sama. Jadi kita matikan aja biar dia dapat maksimalnya FPS ini ya. Oke, kita coba. Oke. Ini mantep sih. Jadi dia rata-rata FPS-nya ada di 160-an sampai 200-an lah kira-kira. Nah, ini ketika dia sudah ada di tempat yang agak luas ya, ini dengan musuh yang lebih banyak, objek yang lebih banyak, ya dia ada penurunannya, nggak turun sih, ya nggak jauh-jauh amat sih. Jadi ada di angka masih 190-an hingga 190-an. Jadi kalau kita pakai settingan di Ultra Nightmare ini dengan rakitan ini sih udah luar biasa sih, udah cakep banget lah. Jadi untuk game Doom Eternal di settingan rata kanan di Ultra Nightmare-nya benar-benar playable banget dan nyaman banget. Lanjut kita ke game berikutnya. Oke, jadi kita ada di game Shadow of Tomb Raider. Di sini kita pakai settingan 1080 ya untuk resolusinya, terus phasing-nya kita matikan dan grafiknya kita pakai yang mentok rata kanan di highest. Nah, untuk FPS-nya sendiri, mantep lah, ini ada di angka 80-an. Nih ya. Naik sampai 100 itu malah ya. Tapi untuk stabilnya ya ada di 80 sekian lah, sampai 90-an. Itu yang udah paling apa ya, normalnya lah. Ini malah 90 ternyata rata-rata. Stabilnya di angka 90 ya. Ntar ini kita coba sedikit efek-efek yang boom. Turunnya di 80. Turunnya 80, sekarang ada di 85 dan kurang lebih stabilnya ada di angka 85 ke atas ya. Jadi nyaman banget sih ini. Tuh. Mantap.
Untuk game Shadow of Tomb Raider dengan settingan highest udah aman banget, udah di atas 60 fps ya. Jadi playable dan nyaman. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di game Call of Duty Warzone ya. Ini pertama kalinya kita nge-review karena ya filenya gede banget dan ya setelah menunggu lama untuk mendownloadnya akhirnya sudah siap. Dan di sini kita menggunakan settingan di resolusi 1080. Kemudian yang lainnya kita rata kanankan, kita high-kan. Ini untuk reflex low latency kita ambil di enable ya. Ya, ini untuk di Nvidia reflex low latency kita ambil enable aja. Kemudian yang lainnya kita high-kan semua, kita nyalakan semua. Kemudian ada yang ultra juga, particle lightning, direct X-ray tracing untuk ini shadow kayaknya. Ya ini kita nyalakan aja, pokoknya kita nyalakan semua dan penggunaan VRAM-nya di sini baru 5.600 sekian. Ini lumayan. Oke, kayaknya itu aja dan kita akan coba find match, kita main solo di Battle Royale meskipun saya tidak bisa, kita main aja. Begini ya ternyata ya. FPS-nya ada di 100-an ini. Oh, ini FPS-nya dia ayo lihat yang luas. Ayolah. Tembak, mati kamu. Tor. Ya, untuk FPS-nya mantap sih ya. Ini ada di 100-an. Ya, 90 hingga 100-an FPS. Detail, cuy. Shadow-nya oke, mantap. Teksturnya oke, mantap. Game ini di settingan paling mentoknya masih bisa tembus di 100-an FPS ya. Dah oke lah ini. Ini game oke banget. Let's go to the real game. Ayo, mencolot. Ayo lompat, bro. Oh, mbak, lompat. Ayo lompat. Jangan jadi pecundang kamu ya. Kok lama ya? Mas. Nope. Mas. Kok saya sudah di penjara? Saya kena bom kok di penjara. Nope. Masih 115. Oke, mantap banget. Dah ya. Ya ini kalau kita lihat deh, ini kita lihat dari perspektif orang lain aja ya. Saya tidak main karena saya sudah mati. FPS-nya itu udah mantep ini. Dengan grafik settingan yang rata kanan di ultra, high ultra bla bla bla, intinya yang rata kanan. Dia masih di angka 90-an hingga 100-an FPS. Tuh bisa loh sampai 118 ya. Ya 100 lah. So far kalau main ini nggak ada nge-lag, nggak ada ngedrop ya. Jadi aman. At least kalau turun itu paling di angka 80-an dan nggak sampai di bawahnya 60-an FPS. Padahal ini udah di settingan ultra. Jadi aman banget, playable banget, dan enjoy banget buat main ini. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita udah ada di game Horizon Zero Dawn dan kita lihat dulu untuk settingannya ya. Di sini kita kalau nggak salah pakai ultra. Oh ya, ini kita pakai 1080 limited dan phasing-nya lupa nih. Phasing off. Oke, grafik setting ultimate quality. Rata kanan ultra semua. Jadi ini kalau waktu di awal buka game ini ya, jadi dia otomatis ngedetect grafiknya ke ultra. Jadi seperti ini hasilnya. Kita lihat untuk FPS-nya mantep sih ini tuh. Jadi ini ada di ya kurang lebih 60-an FPS. Ada mungkin ngedrop dikit ya. Kita lihat environment-nya. So beautiful. Tapi FPS-nya aman, bro. Dia bukan di 60 doang, jadi malah naik ini. Ada di 69 sampai 70. Berarti kita ambil kisarannya dia dari 60 sampai 70-an FPS. Stabil, bro. 60 FPS. Aman banget. Nah, ini. Si 60 FPS rata kanan dia di ultra, so good, so far so good, playable banget, nyaman banget buat dimainin. Jadi cukup Horizon Zero Dawn, kita lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita ada di Cyberpunk 2077. Di sini kita pastinya pakai settingan 1080 dan grafiknya
Udah pastinya kita rata kanan ya ini. Mentok kanan, high, ultra, kemudian ray tracing on. Lightingnya, jangan saya ke ultra aja. Terus DLSS-nya mungkin kita pakai di quality aja ya. And beginilah kira-kira FPS-nya. Ya dia masih ada di angka 40-an FPS. Jadi gimana ya? Memang nggak sampai 60 ya. Tapi kalau ngomong playable sih ini udah playable gitu loh. Udah bagus juga FPS-nya. Ini abis ini kita bakal tembak-tembakan ya. Ini kita lihat kira-kira ngedropnya parah banget nggak sih? Kira-kira nyaman nggak sih kalau kita mainnya ini di settingan paling high-nya ya, di ultranya. Oke, kita mulai tembak-tembakannya. Masih di 40 fps, jadi stabil ya di 40 fps. Let's go. Ya, ternyata turun ya. Ternyata dia ada penurunan di 35 fps. Turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi turunnya ini nggak terlalu jauh dan masih enjoy lah di FPS gini dengan grafik yang wah ya. Ini kita bisa bilang wah. Ini mumpung masih belum selesai, kita akan coba settingannya kita rubah. Kita rubah dikit. Dari yang tadi DLSS quality kita naikin ke apa ya? Balance. Kita coba balance. Tadi ada di 35-an sampai 40-an fps. Sekarang dia ada di naik ya. Naik ke 45 fps. Wah, ini makin mantap sih. Lagi. Coba lagi ke performance. Dapat berapa yuk? Tambah naik nggak sih ini? Iya naik. Dari yang tadi 45 naik ke 50 fps. Jadi kayak naiknya tuh 555 gitu deh. Mumpung belum selesai, nggak bisa selesai soalnya ya. Ganti ke ultra performance. Dan ternyata dia bisa tembus 60 fps. Jadi kalau tadi kita di quality itu berapa? 35. Di quality kita dapat 35 fps. Kita turunin ke balance naik 5 fps, kemudian yang lagi ke performance ada lagi kenaikan di 5 fps, dan ketika di ultra performance naiknya cukup jauh yaitu di 65-an fps sampai 70. Jadi kalau ngomong enak enggaknya sih ya udah pasti enak banget, dan direkomendasiinnya sih mainnya di settingan yang ultra performance untuk DLSS-nya. Untuk grafik setting yang lainnya ya terserah kalian, tapi kalau di ultra atau di rata kanan kan DLSS-nya di ultra performance, dia FPS-nya mantep banget sih. Oke, jadi kayaknya itu aja sih untuk gameplay Cyberpunk. Kita lanjut ke game berikutnya. Oke, kita lanjut ke game lama yang ya bisa dibilang one of the best game, yaitu The Witcher 3 Wild Hunt. Kita pertama-tama akan lihat dulu untuk settingan seperti biasa. Untuk grafik settingnya, visinya kita off-kan saja biar nggak ke limit ya untuk FPS nya. Harusnya unlimited. Nvidia Hairworks nyalain, nyalakan semua ya. Kanan. Ayo kanan ya. Kita udah di settingan ultra. Terus processing. Iya, make change. Processing. Coba di high preset. Ya, jadi processingnya kita high kan semua pakai preset high. Wah. Weh, yang bener bro. Nah, untuk FPS-nya ya, ini FPS-nya oke nih FPS-nya. Jadi di FPS-nya di angka 60-an FPS ya. Kurang lebih stabil. Ya, ternyata dia nggak turun di bawahnya ya. Nggak turun di bawah 60 FPS. Dia untuk FPS-nya kira-kira rata di 60 hingga 70-an FPS. Bagus banget. Ini padahal game tahun berapa ya? Ini udah lama ya. Jadi untuk The Witcher 3 masih playable. Jadi buat kalian ya, settingan ini udah mantep banget. Oke, kita lanjut ke game yang terakhir ya. Kita mainin RDR 2. Seperti apa kira-kira performanya? Karena biasanya kita cobain di rakitan kita sebelumnya yang Sultan. Yang kita pernah cobain di 3070, dia masih di 40 fps.
apakah ada kesalahan settingan atau memang segitu aja, atau mungkin jangan-jangan 3060 ini lebih baik gitu ya. Kita akan lihat. Oke, sekarang kita ada di game terakhir kita pada video kita kali ini, yaitu Red Dead Redemption 2. Untuk settingannya kita di sini pakai ya 1080, triple buffernya off, kita off kan saja. Kemudian ini semuanya ultra, tapi nggak usah kita utak-atik dulu ya. Terus advance-nya kita matikan saja dulu. Advance-nya kita matikan, ini tadi berubah, ini kita apply dan hasilnya seperti ini ya. Jadi kita ada di 40-an fps, 45 fps lebih tepatnya. Dan ya ini stabil ya. Naiknya ke 50-an fps, masih belum tembus 60 fps, tapi ini sudah oke. Ini bisa dibilang playable dan ya udah lumayan nyaman lah untuk dimainkan. Kemudian mungkin akan kita coba sekalian nanti kita run benchmark untuk game ini supaya kita bisa lihat untuk perbedaan environment ketika mungkin lagi malam, siang, atau mungkin di suasana yang lain dengan settingan seperti ini. Kita coba di settingan seperti ini dulu aja. Ya hasilnya kurang lebih hampir sama ya di 40 hingga 50 fps, tapi di sini emang naik dari yang tadi kita di gameplaynya di 45 fps. Ini ada peningkatan di 53 fps. Jadi untuk kira-kira performanya oke lah ya di settingan tadi. Itu kita belum cobain di settingan yang bener-bener rata kanan untuk advance grafiknya. Tapi harusnya kalau kita gunakan kalau kita nyalakan ya di advance grafiknya, kita ratakan ke kanan, dia FPS-nya pasti turun drastis sih. Mungkin perkiraan di 20 hingga 30 fps ya. Nah ini di suasana malam dia bisa 50 hingga 60-an fps. Tadi bisa tembus 60 fps, jadi ya bagus juga gitu lah. Mungkin untuk grafik settingnya kita turunkan sedikit aja, dia udah di 60 fps atau bahkan bisa ke 70 fps. Ya ini landscape dari suasana malam, dia ada di 50 fps sama seperti yang awal tadi. Berarti harusnya kita bisa ambil kesimpulan dia mungkin di 50 hingga 60 fps untuk average-nya ya. Coba kita stop aja. Ya, dia maksimumnya di 61 fps sehingga average-nya dia 54 fps. Oke. Ini cukup menarik. Oke, sekarang kita akan coba di settingan yang benar-benar mentok dan ya kita akan lihat kira-kira bisa dibilang playable atau enggak. Oh ya, kita akan maksimalkan semuanya. Oke. Mengingat kita punya VRAM yang cukup besar ya di 12 GB, tapi apakah itu berpengaruh? Unlock dan di sini ultra dan remerge-nya on. Ini kita nyalakan, kemudian ganti ke ultra. Oke, high on, high. Water physics-nya kita maksimalkan, dia sekarang menyentuh di 7000 atau di 7 GB ya itu untuk VRAM-nya. Resolution scale nggak perlu, motion blur iya, ini nggak usah dinaik turunin, cukup. Reflectionnya kali 8, kemudian ultra, high, on, oke, itu aja. Kita apply dan kita akan run benchmarknya. Oke, sekarang sudah bisa dilihat ya, ternyata lebih parah, dia ada di 19 fps gitu. Udah bisa banget untuk kita bilang ini tidak playable ya, oke? Jadi 3060 memang masih belum kuat di RDR2 dengan settingan maksimal. Bahkan di suasana seperti ini ya, tadi kita bisa tembus 60 fps di sini, tapi di sini hanya 25 fps tadi aku lihat paling atasnya. Ya memang rakitan yang cukup high itu masih belum tentu bisa menembus semua game ya. Mungkin tadi kita bisa dapat performa yang cukup baik di beberapa game, tapi di sini memang masih belum sebagus itu, masih terbilang gak playable di settingan ultranya dan nge-crash. Hai. Oh, nge-crash ya. Memang berat, RDR2 memang berat ya. Sepertinya itu aja ya. Mungkin kita ngobrol dikit ya. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai rakitan ini. Memang harganya cukup tinggi. Dia ada di angka 36 juta pas, dan memang nggak bisa dibilang ya, semua komponen harganya memang lagi naik, apalagi di masa-masa saat ini miner lagi kenceng-kencengnya, dan ya permintaan barang semakin kencang. Dan mungkin bersabar aja dulu kalau ada yang mau ngerakit, ada yang mau upgrade PC-nya. Tunggu at least
pantengin harganya dulu, dan ketika sudah turun segera dieksekusi aja sih, nggak usah kelamaan. Eksekusinya langsung aja hubungi One IT ya, nggak kelamaan ya. WA-nya sudah ada di deskripsi. Untuk performanya sendiri dari PC ini tadi sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Di beberapa game tadi sudah ultra semua, udah bisa kita mainkan di settingan rata kanan. Dan untuk hanya di RDR ya. Di RDR itu memang gamenya cukup berat dan beberapa settingannya masih belum bisa menyentuh di maksimal ya. Masih belum di maksimum settingnya. At least kalian bisa turunkan di ya medium, high, tapi nggak usah dinyalakan untuk advance grafiknya. Jadi biarkan apa adanya, jadi memang seperti itulah. Sampai nge-crash loh ini tadi ya. Oke. Kemudian di rakitan ini juga cocok buat kalian editor-editor, mungkin animator, mungkin graphic design, itu udah cocok mungkin di advanced 3D animation ya. Aku bilang yang levelnya lebih tinggi lagi, di sini mungkin masih cukup berat. Misal contoh nih ya, kalian bikin environment yang kompleks dengan 3D atau sesuatu yang ya intinya yang partikel yang cukup berat, itu mungkin masih agak berat. Bukan berarti nggak bisa ya, mungkin cukup berat gitu. Tapi at least untuk editing di Premiere atau mungkin di Photoshop itu pasti udah bisa sih, udah sanggup banget. Apalagi di sini kita pakai 3060, kemudian Ryzen 7 juga, dan juga RAM-nya udah tinggi. So far so good sih, ini sudah enak. Dan buat kalian yang mau request untuk rakitan berikutnya, untuk video kita berikutnya, kalian bisa tuliskan permintaan kalian atau spek yang kalian inginkan di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin akan kita pertimbangkan, dan yang cocok akan langsung kita eksekusi untuk kita jadikan konten. Oke? Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian berminat untuk membeli PC ini meskipun lagi harganya naik, ya nggak apa-apa ya, dibeli aja ya. Ada linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu, pamit undur diri. And peace out!